Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو الله أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة في الإيمان معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Marilah pada pagi hari yang cerah penuh berkah ini di rumah Allah Subhanahu wa taala kita sambut pagi hari ini dengan berdoa seperti apa yang telah diteladankan oleh tokoh contoh kita pada pagi hari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami bermohon hanya kepadamu ya Rabb, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kelak dapat mengantarkan terus mengalirkan pahala sekalipun diri kita semuanya, kami semuanya sudah menghadap ke haribaanmu. Warizqan thayyibah, dan kami bermohon kepadamu rezeki yang thayyib, didapatkan dengan cara yang halal yang engkau ridhoi, dan dibelanjakan pula di jalan jihad, di jalan fi sabilillah. Wa amalan mutaqabbala, dan kami hanya bermohon pula kepadamu ya Rabb agar senantiasa amal perbuatan kami engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fiddin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada perjumpaan 1 bulan yang lalu kami sudah menyampaikan betapa istimewanya orang-orang yang muhsinin di mata Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan membayar secara cash di dunia kebaikan-kebaikan terhadap mereka, pun juga nanti kelak di negeri keabadian kita akan diberikan keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami ingatkan kembali orang-orang yang memiliki mental ihsan, yaitu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, mereview kembali bahwa orang-orang yang memiliki mental ihsan, para aktivis kebaikan, mereka senantiasa dibersamai dengan setia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pahala yang besar kelak di akhirat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian puncak dari keistimewaannya adalah mereka akan senantiasa mendapatkan naungan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar dan kemudian pula juga sudah kami jawab, setidaknya siapa mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muhsinin, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor urut hadis yang kedua. Hadis yang kita kenal dengan istilah hadis Jabrail, atau dalam istilah yang lain yaitu hadis Jibril. Karena pada saat itu para ibu, para bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pelajaran penting, untuk memberikan tarbiyah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka satu daripada 4 pertanyaan yang merupakan bahwa pertanyaan bagian dari pendidikan dalam hadis Jibril yang dimaksud, satu di antara 4 pertanyaannya itu adalah al-ihsan. Ma huwa al-ihsan? Apa itu ihsan? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallah. Ihsan itu adalah kalian semuanya beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seperti halnya kalian melihat saya, seperti kalian melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Fa illam takun tarahu, maka apabila kalian tidak mampu melihat Allah secara langsung, dan itu hukum Allah, itu sunnatullah, itu satu kepastian. Jangankan kita umat manusia yang biasa seperti ini, yang tidak luput dari khilaf, maksiat dan banyaknya dosa, bahkan Nabi kita, bahkan Nabi dan Rasul terdahulu pun tidak mampu melihat Allah secara langsung. Fa illam takun tarahu, maka apabila kalian tidak mampu melihatku, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah senantiasa, fa innahu yaraka, Dia Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama yang dimaksud dengan al-ihsan yang telah kami terangkan pada perjumpaan bulan yang lalu. Maka pada pagi hari ini ingin kami melanjutkan keterangan apa itu ihsan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang ingin kami sampaikan, orang yang memiliki mental ihsan itu adalah mereka yang senantiasa beramal saleh dalam kehidupannya. Tentu tidak cukup dengan beramal saleh, tapi senantiasa berpondasikan keimanan yang benar, keimanan yang merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman pula kepada Rasul utusan Allah, iman kepada datangnya kehancuran alam semesta yaitu yaumul qiyamah, dan yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kesatuan dari 6 rukun iman itu harus ada sebagai pondasi, atau lebih konkretnya kalau kita berbicara tentang keimanan juga tidak terlepas dari
yang namanya tauhid. Ikhwafil iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi disebut dengan mereka yang memiliki mental ihsan, para aktivis kebajikan, mereka yang senantiasa mentradisikan amal saleh dalam kehidupannya, sekali lagi berpondasikan iman dan tauhid yang benar. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, banyak di dalam ayat-ayat suci Al-Quran diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa untuk menjadi seorang muhsinin itu tidaklah cukup dengan beramal soleh saja. Salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 di dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya pada ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya di dalam bahasa kita terjemahkan, barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, baik itu dari golongan jenis laki-laki maupun perempuan dari seluruh umat manusia, dalam keadaan beriman, wa huwa mu'min, dan mereka dalam keadaan beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang baik. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rangkaian ayat ini, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terinspirasi dan menghikmah dari ayat 97 surat An-Nahl ini memberikan pelajaran penting bahwa sekali lagi tidak cukup kita beramal saleh dalam kehidupan ini, tapi harus ada pondasinya yang kuat, yaitu keimanan. Harus berdasarkan pondasi yang kokoh, yaitu ketauhidan. Bapak Ibu ikhwafil iman rahimakumullah, kita lihat, kita dipersaksikan, kita dipertontonkan betapa tidak sedikitnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka senantiasa menjadi aktivis yang peduli akan lingkungan dan sosial. Ketika ada bencana alam, ketika mungkin ada sesuatu hal yang membutuhkan pertolongan, ada di antara umat manusia yang berlomba-lomba untuk menjadi penolong terdepan, untuk menjadi orang-orang yang membantu saudaranya yang lain. Tapi ternyata mereka tidak memiliki iman yang benar, tidak memiliki tauhid yang lurus. Mereka bagian dari golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal kebaikan mereka kosong di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bernilai. Nah, inilah yang kami maksud ketika kami berdiskusi, memberikan edukasi kepada anak kami di rumah. Maka kami tegaskan kembali, ketika anak saya pernah bertanya, Abi, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang yang baik dan mereka dari golongan orang yang tidak beriman kepada Allah itu masuk neraka? Ketika anak saya bertanya demikian, maka kami jawab dengan memberikan analogi. Kalau ada orang yang memiliki kompetensi, keilmuan yang luas dan mendalam, kemudian ada satu perusahaan dengan menjanjikan gaji yang besar, kemudian mengadakan rekrutmen untuk kemudian
mengambil sumber daya manusia, untuk mengambil pekerja dengan gaji yang besar tersebut. Salah satu syaratnya adalah mereka memiliki ijazah, minimal ijazah S2 ataupun S1. Maka ketika satu orang dengan orang yang lainnya ini, mereka sama-sama memiliki ilmu pengetahuan dan kecerdasan, satunya memiliki ijazah dan memenuhi syarat untuk masuk ke perusahaan besar tersebut, satunya lagi dengan keilmuan yang luas dan mendalamnya tapi tidak memiliki ijazah, maka mana yang bisa masuk dan berpotensi untuk diterima di perusahaan tersebut? Tentu mereka akan menjawab yang akan bisa diterima dan punya potensi untuk masuk ke perusahaan besar itu adalah orang yang masuk kualifikasi, orang yang memiliki ijazah. Nah, begitupun juga sebaik apapun manusianya, kalau mereka tidak memiliki pondasi keimanan, tidak memiliki tauhid yang murni dan lurus, walaupun mereka berbuat kebaikan dalam kehidupan ini, maka tidak mampu mereka masuk surga karena mereka tidak memiliki ijazah iman, karena mereka tidak memiliki syahadah tauhid. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan orang yang muhsinin sekali lagi tidak cukup mereka berdasarkan melestarikan amal saleh dalam kehidupannya, tapi harus berpondasikan keimanan dan ketauhidan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengiringi kata alladzina amanu wa amilus solihat. Salah satunya seperti yang kami baca di dalam salat subuh berjamaah kita, surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7, surat At-Tin ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Di dalam ayat yang ke-6 surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajruhum inda illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan seterusnya. Di dalam ayat tersebut dinyatakan sesungguhnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka yang senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala balasan pahala yang besar. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Kahfi, di dalam banyak ayat-ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menerangkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhiril ayat. Dan masih banyak ayat lagi yang menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan kata amanu wa amilus solihat, itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka lah itulah yang disebut dengan orang-orang yang bermental ihsan. Selanjutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengajak kepada panjenengan sekalian, mari kita senantiasa memadukan, menyertakan antara amal saleh berpondasikan iman. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dalam kehidupan kita untuk memberikan prestasi-prestasi terbaik dalam kehidupan ini, berbuat baik kepada orang lain, membantu sesama. Lebih-lebih ketika kemarin kami dapatkan informasi di lingkungan masjid ini terjadi pencurian sepeda motor. Nah, maka yang ingin kami sampaikan yang pertama, bahwa ketahuilah, jangankan tumbuhnya pohon atau berbuahnya pohon tersebut untuk kita petik, bahkan daun yang akan, bukan sudah, daun yang akan terjatuh dari dahan rantingnya itu Allah sudah mengetahuinya. Allah Maha mengetahui. Maksud kami adalah ketika ada kejadian demikian, memang tidak terlepas dari yang namanya takdir Allah.
Kalau kita lihat secara logika, berjejer sepeda motor berada di depan, mengapa yang diambil motor tersebut? Mengapa bukan motor yang lain? Mengapa yang kehilangan itu adalah motor si fulan? Kenapa bukan motor yang lain? Padahal kesempatan dan peluangnya itu ada. Kalau bukan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Dan ini menjadi evaluasi dan muhasabah kita bersama. Terutama mungkin yang kehilangan sepeda motor. Ada apa terjadi demikian? Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dihadapkan dengan kasuistik demikian, sekali lagi yang pertama kali dimunculkan khususnya bagi ahlul musibah dan menjadi koreksi dan evaluasi di lingkungan takmir dan seterusnya, yaitu berevaluasi diri. Ya, harus bermuhasabah diri dan tanamkan yang pertama bahwa semua ini tidak terlepas dari ketentuan Allah, dan yang kedua, tanamkan betul husnudzon, selalu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita sebagai saudara sesama muslim tentu harus memiliki mental ta'awun, dan ta'awun ini bagian dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kutipan firman Allah surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengajak kepada kita semuanya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di dalam al-birri, dalam kebaikan, menolong, membantu, perhatian dan peduli terhadap saudara kita yang kehilangan, dan kemudian kita tergerak untuk membagi sebagian dari rezeki kita bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Silahkan para bapak ibu takmir membuka dengan tangan terbuka, dengan seluas-luasnya menerima uluran donasi dari panjenengan sekalian. Maka wa ta'awanu 'alal birri, dan tolong menolonglah kalian semuanya di dalam kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di dalamnya juga tidak terlepas dari mental ihsan, dari orang-orang yang memiliki jiwa, dari mereka yang memiliki mental untuk senantiasa mengerjakan amal baik, mengerjakan amal saleh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan saling tolong menolonglah kalian semuanya di dalam ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam konteks yang kontradiktif, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong di dalam itsmi, di dalam perbuatan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak sekali lagi bagi yang memiliki kelapangan rezeki, terutama tidak hanya kelapangan rezeki, tapi yang paling utama itu adalah kelapangan hati, untuk setidaknya peduli kepada saudara kita yang tertimpa musibah, dan kemudian kita mengeluarkan sebagian dari rezeki yang kita miliki, bagian dari kepedulian kita kepada saudara kita. Yang terakhir, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kutipan hadis Arba'in An-Nawawiyah, di dalam hadis yang ke-36, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut yang ditakhrij oleh Imam Muslim menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Tegas dan terang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini, barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan. Kalau di dalam hadis ini memang secara teks adalah orang yang memiliki hutang, orang yang memiliki hutang yang banyak, tapi bisa diartikan dengan makna yang lebih luas, yaitu orang-orang yang tertimpa musibah salah satunya. Kami ulangi kembali, barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan baginya urusan-urusannya
di dunia maupun di akhirat. Nah, mari kita peduli terhadap saudara kita yang tertimpa musibah, yang terkena kesusahan, kehilangan sepeda motornya, untuk terketuk hati kita berbagi kepada saudara kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang paling akhir, saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada sikap maupun tutur kata yang kurang bersahabat. Insyaallah dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mari kita sambut dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya, rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kegembiraan kita seperti Rasulullah dan para keluarga serta sahabat-sahabatnya yang sangat bergembira ketika bulan suci Ramadan itu tiba. Persiapkan diri kita secara mental, secara fisik, secara keilmuan, dan jangan lupa harta yang sebaik-baiknya juga kita persiapkan untuk diberikan dan disajikan dalam hidangan Ramadan yang sangat-sangat menjanjikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat wal afiat kepada kita semua dan keluarga, sehingga kita sampai pada bulan suci Ramadan dan bisa memaksimalkan dalam seluruh rangkaian amal ibadah di bulan suci tersebut. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.